Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatus Sailin, NPM 49, dan teman saya Putri Novitasari, NPM 48, Saiful Bahri, NPM 62, dan Putri Wulan Dwi Chandra, NPM 82. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang etika dan moralitas pembelajaran dalam mata kuliah Desain Strategi Pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Yulita Pujiharti. Di sini saya akan membacakan definisi etika dan moral. Etika secara kebahasaan atau etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, yakni kostum. Biasanya etika itu berkaitan erat dengan perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya itu mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, yakni kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral dalam pembelajaran. Yang pertama itu etika dan moral peserta didik. Guru adalah orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita, baik secara formal maupun informal. Sedangkan siswa itu adalah, yakni peserta didik adalah orang yang mendapatkan pendidikan dengan pengajaran dari seorang guru, baik secara formal maupun non formal. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antar siswa, yakni peserta didik, dengan guru, yakni pendidik, dan dengan bahan ajar. Dalam pembelajaran ini, interaksi yang aktif dan komunikatif terjadi antara peserta didik dengan guru. Karena itu, peserta didik harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral ketika melakukan interaksi dengan gurunya. Terus kita sebagai peserta didik itu harus berbuat baik kepada guru atau kepada yang mengajari kita, yang mendidik kita. Seperti yang pertama itu berperilaku sopan terhadap guru, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Yang kedua itu memperhatikan pelajaran yang diberikan guru, baik di kelas maupun di luar kelas, serta berusaha untuk menguasai materi. Yang ketiga, menaati dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh guru. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru. Yang kelima, jangan berperilaku tidak sopan kepada guru, apalagi berbuat kasar kepadanya. Terus yang keenam itu, jangan mempersulit guru dengan berbagai pertanyaan yang memang bukan bidang gurunya, apalagi dengan sengaja meremehkan dan merendahkan guru di hadapan orang lain. Yang terakhir dan yang ketujuh, jangan membicarakan kekurangan guru di hadapan orang lain, yakni dari Marzuki 2019 halaman 227. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NPM 2191004200048. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, itu membahas materi selanjutnya tentang etika dan pembelajaran, yaitu etika dan moral pendidik. Guru itu sebagai pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran, karena guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek dari belajar. Sebaik apapun kurikulum yang digunakan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap, tanpa diimbangi dengan kemampuan seorang guru dalam mengimplementasikannya, maka di sanalah guru memiliki peran sentral dalam keberhasilannya. Menurut Wina Sanjaya pada tahun 2007 mencatat ada 7 peran guru dalam proses pembelajarannya, yaitu 1. Sebagai sumber belajar, di mana guru ini sebagai sumber belajar, yaitu seseorang yang memberikan materi. Maka dari itu
Belajar dapat dikatakan berhasil apabila guru sudah memiliki peran penting dan sudah menguasai semua kemampuan, yang pada akhirnya di mana seorang siswa bertanya kepada seorang guru bisa menjelaskan dan bisa menjawab. Maka dari itu yang paling penting yaitu guru sebagai sumber belajar, yaitu bisa menguasai semua kemampuannya, semua materi. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator, di mana yaitu berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengelola, di mana yaitu guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan secara nyaman, di mana pengelola ini bisa membawa suasana atau membangkitkan suasana kelas. Yang keempat yaitu sebagai demonstrator. Demonstrator itu sendiri adalah berperan untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami isi dari setiap materi dan pembelajaran seorang guru. Yang kelima yaitu sebagai pembimbing, di mana guru ini seseorang yang membimbing atau mengarahkan kita ke jalan yang lebih benar, yaitu membimbing kita untuk bisa lebih mengerti lagi tentang materi yang dibawanya. Kemudian yang keenam sendiri yaitu motivator, di mana seorang guru ini bisa memberi motivasi atau inspirasi kepada siswanya untuk lebih membuat siswanya lagi semangat. Terkadang ada seorang siswa yang kurang pendidikannya rendah atau cara berpikirnya itu lemah. Maka dari situ seorang guru harus memberi motivasi atau inspirasi kepada siswa tersebut agar bisa berhasil. Kemudian yaitu yang terakhir sebagai evaluator, di mana evaluator tersendiri yaitu berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran telah dilakukan. Evaluator tersendiri ada dua, yaitu sebagai mengumpulkan data keberhasilan siswa dan juga bisa sebagai data keberhasilan sebagai guru. Selanjutnya, membuat silabus dan RPP. Pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pembelajaran tertentu yang mencangkup standar kompetensi dasar, materi pokok dan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian alokasi aktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok dan atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetisi untuk penilaian. Dan selanjutnya prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus memiliki 7 peran, yaitu yang pertama ilmiah, di mana keseluruhan materi dan penjabaran seluruh kegiatan atau materi yang sudah diuji coba dengan benar atau tidaknya sesuai dengan fakta dan sudah yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yaitu relevan, di mana relevan ini cakupan ke dalam tingkatan dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis, di mana komponen silabus paling berhubungan secara fungsional ke dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten, di mana adanya hubungan yang erat antara kompetensi dasar. Prinsip pengembangan silabus selanjutnya yang kelima yaitu memadai. Pengalaman belajar, sumber belajar, materi pokok dan pembelajaran. Yang keenam yaitu fleksibel. Fleksibel adalah yaitu
keseluruhan komponen silabus dalam mengakomodasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Menyeluruh bisa dikatakan mencakup semua materi dan bahan pembelajaran. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bari, NPM 21910000420062 dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi tentang etika dan moralitas pembelajaran serta dalam membuat RPP dan silabus. Langsung saja ke materinya. Langkah-langkah pengembangan silabus. Dalam mengembangkan silabus, kita perlu langkah-langkah untuk mencapainya. Yang pertama, 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam mengkaji standar kompetensi, kita perlu memperhatikan yang pertama, 1. Urut berdasarkan hakikat konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi tidak harus sesuai dengan urutan yang ada. Yang kedua, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi antara mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, yang dimana untuk mengidentifikasi materi atau pembelajaran kita perlu memperhatikan yang pertama, potensi peserta didik, yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik, yang kelima, struktur keilmuan, yang keenam, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan ke-8, alokasi waktu. Ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan, kinerja, pengukuran, sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keenam, penentuan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan standar pembelajaran. Selanjutnya, contoh model silabus format 1. Nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester. Selanjutnya, standar kompetensi. Bisa dilihat
kolom. Yang pertama kompetensi dasar, yang kedua materi pokok atau pembelajaran, yang ketiga kegiatan pembelajaran, yang keempat indikator, yang kelima penilaian, yang keenam alokasi, yang ketujuh sumber pembelajaran. Selanjutnya format kedua. Format kedua ini yang pertama nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester. Selanjutnya standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber pembelajaran. Baik, mungkin dari itu yang saya bisa sampaikan, dan saya lanjutkan kepada teman saya Putri Wulan Dewi Chandra. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Dewi Chandra. NPM saya 2191000420082. Prodi Pendidikan Ekonomi B. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Saiful Bahri yang bermateri yaitu etika dan moralitas pembelajaran serta pembuatan RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Selanjutnya, komponen RPP. Komponen RPP di sini dibagi menjadi 12, yaitu yang pertama kolom identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajaran atau materi pokok, yang ketujuh materi atau kompetensi prasyarat, yang ke-8 alokasi waktu, yang 9 metode pembelajaran, yang 10 kegiatan pembelajaran, yang 11 penilaian, yang 12 sumber belajar. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun RPP standar proses 2007. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi pertama, satuan pendidikan, yang kedua, kelas atau semester, yang ketiga, mata pelajaran atau tema pelajaran, yang keempat, jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi, yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar, yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran, yang keenam, materi ajar, yang ketujuh, menuliskan materi prasyarat, yang ke-8 alokasi waktu, yang 9 menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, 10 merumuskan kegiatan pembelajaran, 11 penilaian hasil belajar, yang 12 menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Selanjutnya, contoh format RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, nama pendidikan, kelas semester, mata pelajaran, jumlah pertemuan. Di sini yang A ada standar kompetensi, yang B kompetensi dasar, yang C indikator, yang D tujuan pembelajaran, yang E materi ajar, yang F metode pembelajaran, yang G alokasi waktu, yang H langkah-langkah. Langkah-langkah di sini dibagi menjadi 3, yaitu langkah-langkah pendahuluan, inti, dan penutup. Yang I penilaian hasil kerja, yang J media, alat, bahan, dan sumber belajar.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.